Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Teen Setelah Slam Dataken volume 22 part 16. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Cerita dilanjutkan dari kedatangan Yuki dan teman-temannya. Medan pertempuran jadi sangat berisik dengan suara keterkejutan Jail dan Kakali. Mereka semua bingung dan bertanya-tanya, kenapa bos Yuki masih hidup dan seharusnya dia sudah mati. Yuki merespon dan meminta maaf karena sudah membuat semuanya menunggu. Cerita berpindah ke flashback yang dimana Mai Furuki tidak dapat memahami situasi dirinya sendiri. Masih hidup dalam keadaan situasi seperti ini, itu adalah fakta keajaiban. Melompat ke suatu telah dimensi yang tidak diketahui. Itu adalah tempat di mana Mai Furuki berniat mati bersama Vega. Namun sebelum semua itu terjadi, Mai Furuki tersapu badai ruang waktu yang sangat dahsyat dan pasrah atas kematiannya. Akan tetapi, Mai tidak mati dan malah terbangun. Jadi, energi yang menyapu Mai Furuki itu bukan pada ruang waktu, melainkan fenomena supernatural yang sangat dahsyat. Bahkan, Mai Furuki tidak dapat mengukur seberapa besar kekuatan yang melampaui ruang dan dimensi itu sendiri. Mai bersyukur masih hidup. Tapi, Mai Furuki tidak tahu berada di mana dirinya saat ini. Tempat kosong, tidak ada daratan, dan hanya ada cahaya berwarna pelangi yang sangat indah seolah-olah ditunjukkan kepada seseorang yang akan mencapai ajalnya. Mai pun pasrah. Namun pada saat itu juga ada gelombang pikiran yang menyapa langsung di dalam benaknya. Bahkan suara itu terdengar sangat familiar. Mai bertanya-tanya, kenapa ada suara Yuki yang seharusnya tidak ada di sini? Seorang pemuda penuh misteri dan licik, dia Yuki Kakurajaka, orang pertama yang menemukan Mai Furuki ketika baru tiba di dunia ini bahkan merawatnya. Namun Mai mengira suara itu hanyalah halusinasi semua orang ketika akan mati. Akan tetapi, suara itu menolak dan menyatakan, benar, aku ada di sini. Walaupun demikian, Mai Furuki tidak percaya bahwa Yuki ada di sini dan malah merasa bahwa dirinya jatuh cinta kepada Yuki. Mai membiarkan pikirannya tenggelam dalam hayalan romantis seperti ABG. Namun, Mai mendengar suara orang lain. Dia Laples. Mai mulai berpikir dan merasa bahwa semua ini kenyataan, bukanlah halusinasi. Mai pun langsung menggunakan komunikasi pikiran dan memanfaatkan partikel sihir serta deteksi energi magis. Jadi alasan di tempat kosong seperti ini masih ada partikel sihir itu semua karena Yuki menahannya. Dan pada akhirnya Mai bisa melihat Yuki dan yang lainnya. Mai pun teringat hal yang menggelikan ketika menatap Yuki. Wajah memerah dan malu-malu, lalu berteriak dalam hati. Situasi tenang kembali, percakapan dilanjut dengan pertanyaan, situasi saat ini. Mai melihat di sekitar sebelum menjawab, dan melihat ada sebuah barir. Berkat barir misterius milik Yuki, mereka semua bisa menggunakan magic sense. Mai mulai menjelaskan. Baginya, situasi saat ini tidak dapat dijelaskan, dan hanya dapat diasumsikan bahwa situasi saat ini benar-benar di luar nalar. Mai menyerah untuk memahami situasi apa yang terjadi di luar sana karena belum terlihat jelas. Kemudian, Mai mengalihkan pandangannya ke arah Laples yang tubuhnya hilang setengah dengan cemas. Laples memberitahu, tubuhnya menghilang itu karena Jail meledakkannya. Kemudian, Yuki menginterogasi Mai Furuki dengan beberapa pertanyaan. Mai memberitahu tentang mengamuknya Milim yang dimanipulasi Velwe. Lalu Rimuru yang terlempar di suatu tempat dan menghilang. Kemudian munculnya Ivarats. Mendengar itu bagi Yuki, situasi saat ini benar-benar mengharapkan persatuan dan mencari jalan keluar.
Namun masalahnya Yuki saat ini tidak bisa melakukan apapun. Bahkan, sudah mencoba berbagai macam cara, dan hanya parit misterius yang bisa Yuki ciptakan. Setelah diskusi dengan Mefuruki dan Laples, Yuki memahami sesuatu tentang aliran waktu ketika melihat bola berwarna pelangi yang meledak setelah membesar. Yuki meyakini bola itu mungkin dunia atau alam semesta yang dimana aliran waktu berjalan. Berkat kejeniusannya, Yuki membuat Mefuruki berasumsi bahwa salah satu dari bola itu adalah dunia di mana mereka berasal. Namun, koordinat dunia mereka sangat jauh dengan tempat mereka saat ini. Bahkan Space Time Lab Mefuruki tidak bisa menjangkau dunia mereka karena membutuhkan koordinat tujuan. Terlebih lagi, penggunaan energi sangat tinggi untuk melakukan Space Time Lab. Memahami itu mereka pasrah. Pada saat yang sama Yuki berpikir dan berkata, "Tunggu sebentar, Mai, jangan-jangan kekuatanmu sudah berevolusi." Mefuruki menjelaskan semua yang dimana Suna membantu mengevolusikan skillnya agar terlepas dari dominasi Velwe. Bahkan Mefuruki sangat kagum dengan Suna yang bisa melakukan apa yang tidak bisa Mefuruki pahami. Mendengar itu bagi Yuki, ini semua tidak masuk akal. Mengotak-atik skill orang lain dengan begitu mudahnya. Memang, mencuri skill orang lain itu ada kemungkinan, tapi dia malah mengevolusikan unik skill orang lain menjadi ultimate skill dan sangat mustahil untuk dilakukan. Menurut Yuki, tuannya saja sudah gila apalagi bawaannya. Pasti aneh semua. Yuki pun kehabisan kata-kata setelah mendengar cerita Mefuruki betapa tidak masuk akalnya kekuatan Suna. Kemudian, mereka bertukar informasi bagaimana Mefuruki bisa terlempar ke sini hingga mereka tersapu badai ruang waktu yang dahsyat. Lalu, hal aneh tentang Mefuruki yang selamat dari badai ruang waktu. Mendengar itu, Yuki sudah tahu jawabannya. Tapi Yuki memilih diam dan meminta Mefuruki untuk melanjutkan dengan kejadian terakhir dan apa yang terlintas di dalam benaknya. Misalnya tempat yang ingin dikunjungi atau orang yang ingin ditemui. Namun, memiliki rasa cinta kepada Yuki, malah menjawab dengan wajah memerah dan suara yang pelan. Dan yang Mefuruki ingat hanya di saat terakhir yang dimana Yuki memberi semangat kepadanya. Mai panik malu-malu dan langsung menyangkalnya. Bukan itu maksudku atau memiliki perasaan seperti itu. Tentu saja, Yuki bukanlah orang yang selalu memikirkan hal romantis seperti Mefuruki. Sebaliknya Yuki malah memahami kekuatan Mefuruki dengan sempurna. Dan sikap dinginnya itu membuat Mefuruki kecewa padahal Mai berharap kata romantis sedikit saja tidak masalah. Terlebih lagi tatapan Laples terlihat menusuk penuh rasa simpati kepada Mefuruki. Mai ingin berteriak kepada Laples dengan kesalahpahamannya. Baginya, jika Laples dibiarkan, harga diri seorang wanita akan terlihat menyedihkan. Di saat itulah Mai mempertimbangkan perasaannya. Namun dengan tiba-tiba Yuki menjatuhkan pernyataan yang dimana jika Mefuruki menggunakan kekuatannya Mai bisa pergi ke suatu tempat yang diinginkan. Yuki benar jenius, hanya dengan mendengar penjelasan Mefuruki, Yuki sanggup memahami sepenuhnya ultimate skill Star Sovereign, Terra Martyr yang memungkinkan melintasi segala ruang waktu untuk mencapai tempat yang diinginkan. Namun masalahnya jumlah energi. Yuki pun kembali berpikir dan sempat ingin mengambil Greedy King Mammon lalu menggunakan Authority Saijuri skill sendiri. Namun, Yuki ragu akan berhasil bisa kembali pulang walaupun jumlah energinya lebih besar dari Mefuruki. Tapi perbedaan energi mereka hanya sedikit dan itu terlalu beresiko untuk Yuki. Selain itu bahwa fakta mereka bertiga ada di tempat ini itu sangat mencurigakan. Space Time Setra mengalami fenomena langka yang setara penciptaan alam semesta lalu selamat darinya. Dan anehnya, kenapa mereka bertiga bisa berkumpul dan bertemu kenalan? Yuki memahami, ini bukan kebetulan atau keajaiban. Dan tidak salah lagi, ini semua ada campur tangan orang lain. Dan hanya ada satu orang yang muncul di dalam benak Yuki. Jika demikian, Yuki meyakini
ada makna di balik semua ini. Di antara mereka hanya Laples yang ingin pulang. Sementara Yuki hanya ingin menguasai dunia, walaupun itu tidak di dunia ini. Begitu pula dengan Mai Furuki, dia ingin pulang ke Jepang. Dan cara terbaik menjadikan tujuan Laples sebagai koordinat. Untuk masalah energi, Yuki berencana meminjam energi Laples dan Mai Furuki. Akan tetapi bagi Yuki, ini akan sulit dan hanya memiliki satu kesempatan untuk berhasil pulang. Di tempat ini, sekali energi digunakan, energi tidak dapat dikumpulkan kembali. Karena itulah, yang biasanya jenius dan percaya diri, kini Yuki berhati-hati dan ragu-ragu. Menjaga otoriti sambil menyelaraskan kekuatan dirinya dengan Laples dan Mai Furuki itu sangat sulit dilakukan. Di saat itulah kejadian itu terjadi ketika Yuki merasa sangat jengkel. Betapa menyedihkan, itu adalah suara yang terdengar di benak Yuki dengan tiba-tiba. Sebuah suara familiar yang sama persis dengan suara gadis musuh bebuyutannya. Yuki pun bertanya meski terlihat seperti halusinasi. Lalu, suara itu menjawab dan mengaku sebagai Maria atau Mariabel yang sudah lama menyiksa Yuki. Dan pada akhirnya, dia tewas di tangan Yuki sendiri. Tapi entah kenapa, saat ini Mariabel berbicara langsung di dalam pikirannya. Jika diingat, di saat masa Yuki membangkitkan Ultimate Skill Heroic King Shinora Ayu, Mariabel dan Campbell ikut terpanggil. Namun karena munculnya Mariabel menggunakan jiwa Yuki sebagai penunjuk jalan, Mariabel malah terdampar di suatu tempat yang tidak diketahui. Dan seharusnya hanya masalah waktu bagi Mariabel untuk lenyap secara alami. Akan tetapi, keinginan kuat untuk balas dendam kepada Yuki yang telah membunuhnya. Dan jika diabaikan, itu adalah kesalahan fatal. Mariabel diserahkan akan menjadi bahan ejekan. Tidak kalah cerdas dengan Yuki, Mariabel menanam kesadarannya ke dalam otoriti milik Yuki sebagai entitas Fallen Hero Enhancer yang sifatnya sama dengan digital nature. Jadi Mariabel menyadari bahwa dirinya terdiri dari informasi semata. Karena itulah, Mariabel mencoba menanamkan kesadarannya dan mendapat hasil yang jauh dari yang ia pikirkan. Seakan-akan Mariabel hanya kembali ke tempat asalnya. Terlebih lagi, entitas yang sebelumnya bersemayam di dalam Greedy King Mammon, lebih tepatnya Twilight Valentine, telah meninggalkannya dan menjadi ruang kosong. Dan akhirnya, Mariabel mengisi kekosongan itu. Namun sangat mengejutkan, sebuah anomali terjadi kepada Mariabel setelah mengisi kekosongan itu. Sebuah skill mengikis keberadaan Mariabel yang sedang mencoba merebut kendali atas otoritas ini. Ketika menyadari, itu sudah terlambat. Kecocokannya dengan King Mammon itu membuat Mariabel menyatu dengan otoriti tersebut dan menetap di dalamnya. Niat memberi gangguan kepada Yuki, Mariabel malah terjebak dan tidak bisa keluar. Mariabel pun lenyap bersama otoriti milik Yuki. Dan secara tidak sengaja, terbentuk sebuah entitas yang disebut Manas Maria. Bagi Mariabel ini hal biasa, tapi tidak untuk Yuki. Ini mimpi buruk. Yuki berteriak, "Apanya yang Maria? Kau jelas Mariabel yang asli." Namun Maria menolak dan menyatakan tidak tahu dengan Mariabel dan dirinya bernama Maria. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.